Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak SMK Kesehatan Bakti Asyukur, kelas 10 Farmasi dan kelas 10 Perawat. Di sini Bapak izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Budi Saputra. Bapak lulusan dari Kimia Unjani. Dan di sini Bapak diamanahkan untuk mengajar anak-anak SMK Kesehatan Bakti Asyukur, yaitu mata pelajaran kimia di semester genap. Seperti itu. Dan di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu konsep mol di pertemuan pertama. Mungkin bisa dilanjut untuk mempersingkatkan waktu, di mana sebelum kita memahami mol, memahami konsep mol, yang pertama kita harus pahami terlebih dahulu adalah paling utama adalah massa atom relatif, yaitu atau AR ya, AR. Nah, massa atom relatif yaitu massa suatu atom sangat kecil. Bahkan atom yang paling berat pun masanya kurang dari 5 kali 10 pangkat min 35 kg. Ya, mungkin kalau kita konversikan ya, ini ya, 5 kali 10 pangkat min 3 kg, 35 kg ke miligram pun hanya 1 juta. 1 juta itu kalau tidak salah nolnya 6. Mungkin untuk sekelas atom kalau kita miligramin ya hanya menghabiskan, kalau kita konversikan mungkin jadi 5 kali 10 pangkat min 29 gitu. Masih kecil kalau kita konversiin ke berat, masih susah gitu ya, masih kecil dan masih sangat sulit untuk dilihat. Seperti itu kalau kita bahas atom. Nah, jadi karena sangat kecilnya atom, jadi dibuatlah satuan khas biar di mana massa atom tersebut tidak menggunakan tanda pangkat eksponen. Nah, apa itu tanda pangkat eksponen? Itu adalah ini nih, kali 10 pangkat min 35 ini gitu, supaya tidak menggunakan tanda pangkat eksponen. Jadi dibuatlah satuan khusus yang dimana disebut adalah satuan massa atom, yang disingkat adalah SMA. SMA ini bukan sekolah menengah atas ya, tapi satuan massa atom. Seperti itu, yang ditandai dengan lambang Dalton. Lambang Dalton itu seperti ini karena ahli biokimia juga karena ini adalah ahli biokim menamai dengan satuan Dalton seperti itu. Ya, definisi dari atom relatif adalah massa suatu atom apabila dibandingkan dengan massa atom standar, seperti itu. Jadi kalau kita lihat rumus atau persamaannya, jadi ARX adalah massa atom X per atau dibagi 1/12 dikali massa atom karbon 12, seperti itu. Di mana ARX adalah massa atom relatif X dan massa atom karbon 12 adalah 12 satuan massa atom atau SMA. Ya, atau SMA seperti itu. Mungkin supaya lebih mengerti, kita lanjut ke contohnya saja, cara melihat AR atau massa atom relatif atom. Ya, Bapak di sini punya 3 contoh, ada magnesium, ada klor, ada kalium. Nah, kita lihat dulu dari magnesium.
Nah, di sini untuk mencari massa atom relatif magnesium, kita harus tahu terlebih dahulu nih massa atom magnesiumnya. Cara mencari tahu massa atom magnesium, intinya kita semua atau kita yang mempelajari ini, semua apapun pelajaran kimia, kita harus mempunyai tabel periodik. Nah, kalau misalnya adik-adik punya tabel periodik yang beli di fotokopian, mungkin bentukannya seperti ini ya. Nanti adik-adik bisa lihat untuk nomor massa nya atau massa atom bisa dilihat dari bawah sini ya. Dan di tabel periodik kan ada penjelasannya juga, mana yang massa, nomor massa, mana yang tidak ya. Nanti adik bisa lihat di sini untuk menentukan massa atom. Nah, ini contohnya massa atom magnesium adalah 24,305 satuan massa atom. Seperti itu. Nah, dimasukkan saja ke sini satuannya. Nah, nanti dibagi 1/12 dikali massa atom C12. Nah, C12 ini, karbon 12 ini adalah 12 satuan massa atom. Nah, seperti itu. Nanti kita hitung 24,305 dibagi 1/12 dikali 12 satuan massa atom menjadi 24. Seperti itu. Nah, kenapa 24? Pada 1/12 kali 12 satuan massa atom adalah 1 massa atom. Iya, kita di sini melakukan pembulatan seperti adik-adik atau anak-anak di sini yang dipelajari di matematika ya. Mungkin adik-adik atau anak-anak di sini mengerti ya masalah pembulatan seperti itu. Dan kenapa untuk massa atom relatif tidak ada satuan massa atom atau SMA di sini? SMA karena SMA-nya pun sudah hilang, kita coret di sini ya. SMA dicoret di sini, jadi massa atom relatifnya adalah 24 seperti itu. Nah, bisa dipahami mungkin ya, atau kita lanjut saja ke contoh kedua, yaitu klor. Nah, ada di sini misalnya, kalau misalnya tidak punya tabel periodik yang biasa dibeli di fotokopian yang berbentuk kertas itu, untuk menghemat adik-adik bisa lihat, download aja di Play Store, ada tabel periodik di sini. Nah, tabel periodik ini sangat lengkap. Nanti adik-adik bisa lihat. Nah, kan kita cari klor ya. Berapa nih massa atom klor? Nah, kita lihat ke sini, turun di sini lengkap ya, ada penemunya, ada biaya per 100 kg-nya, ada kulit elektronnya, di sini lengkap. Nah, di sini kita lihat nih berat atom, atau kita lihat langsung di atas tanpa sklor pun ada. Untuk massa atomnya adalah 35,453 ya. Nanti kita masukkan saja ke sini. Kalau kita sudah tahu nih massa atom klor dengan cara kita lihat tabel periodik maupun tabel periodik yang biasa dibeli di fotokopian maupun di Play Store, kita download, itu sama saja. Kita masukkan saja ke sini ya, 35,453 satuan massa atom seperti itu. Terus dibagi saja dengan 1/12 kali 12 satuan massa atom. Ini hampir sama dengan cara mencari massa atom relatif magnesium. Tinggal dibagikan saja 1/12 kali 12, 1 dikali
35,453 sama dengan 35,5 seperti itu. Kenapa 3,5? Ini kan ada pembulatan ya, 3, 5, 4, 5, 3. Nah di sini kan pembulatan otomatis ke bawah jadi 0. Kalau misalnya 0,05 ini jadi ke atas, bisa ke bawah juga, jadi dikatasin saja, ini ditetapkan saja gitu ya. Jadi 35,5 untuk massa atom relatif klor, seperti itu technician. Nah dilanjut contoh ketiga. Untuk massa atom relatif kalium, kita cara menghitungnya hampir sama dengan rumus yang sama pula. Kita harus cari dulu nih massa atom kalium dengan cara yang sama dengan klor dan magnesium, maupun menggunakan tabel periodik yang ada di fotokopian maupun tabel periodik yang ada di HP pun sama. Mangga saja mau dilihat dari mana. Nah untuk massa atom kalium ini adalah 39,098 satuan massa atom. Di sini dibagi 1/12 kali 12, hasilnya adalah 39 untuk massa atom relatif kalium. Mungkin untuk massa atom relatif cukup jelas, atau masih bingung, nanti kita diskusi saja di grup WhatsApp atau di Google Classroom ya. Nah lanjut saja, kita ke massa molekul relatif yang disingkat MR ya, dimana massa molekul relatif adalah jumlah massa atom relatif unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa. Nah, senyawa di sini mungkin adik-adik tahu ya, sudah tahu di semester ganjil apa itu senyawa, seperti itu. Apa itu atom ya kan, mungkin sudah dipelajari juga ya. Nah, untuk persamaannya seperti ini. Massa molekul relatif MR sama dengan sigma AR ya, dimana sigma AR adalah jumlah massa atom relatif, seperti itu, jumlah massa atom relatif ya. Lanjut saja ke contoh, kita lihat ya contohnya, bahwa di sini kita akan melihat massa molekul relatif dari asam sulfat. Nah, caranya kita cari tahu dulu nih. Untuk asam sulfat terdiri dari rumus molekul apa saja gitu ya. Nah, di sini ada hidrogen. Di sini hidrogennya ada dua ya. Ini ada sulfur belerang ada 1. Oksigen ada 4 ya, oksigen ada 4. Nah, nanti dimasukkan saja ke rumusnya seperti ini. Hidrogen ada 2 dimasukkan, sulfur atau belerang dimasukkan 1, ada 1. Oksigen ada 4, masukkan ke sini. Nanti dikali dengan AR-nya atau massa atom relatif masing-masing. Nah, massa atom relatif hidrogen adalah 1. Untuk sulfur di sini adalah 32. Maaf, tidak kelewat tadi. Untuk oksigen adalah 16. Nah, nanti kita kalikan saja dalam kurung terlebih dahulu ya. Dalam kurung terlebih dahulu kita kali-kalikan. 2 kali 1 2. 1 kali 32 adalah 32. 4 kali 16 adalah 64. Seperti itu. Nanti dijumlahkan dan hasilnya ini ya, 98. Seperti itu. Nah, itu
massa molekul relatif dari asam sulfat adalah 98. Lanjut ke contoh selanjutnya. Di sini kita akan mencari massa molekul relatif dari natrium karbonat ya. Untuk natrium karbonat di sini Na2 ada 2, karbon ada 1 ya. Untuk oksigen ada 3, seperti itu. Dimasukkan saja, dilihat ya atom-atomnya. Lanjut kita cari atom relatifnya. Untuk Na adalah 23, kita masukkan. Untuk karbon adalah 12. Untuk O adalah 16. Nah, gimana sih cari AR-nya? Kan cari AR-nya sudah dijelaskan dari sebelumnya seperti ini. Nanti adik-adik bisa coba untuk mencari AR-nya sendiri ya. Nanti di sini AR23 untuk Na, karbon 12 AR-nya atau atom relatifnya, massa atom relatifnya. Untuk O adalah 16. Nanti kita kalikan saja terlebih dahulu yang di dalam kurung. Untuk 2 kali 23 adalah 46. 1 kali 12 adalah 12. 3 kali 16 adalah 48. Ya, ingat di dalam kurung terlebih dahulu untuk menjumlahkan atau untuk mencari massa atom relatifnya, yang dimana totalnya adalah 106. Seperti itu. Untuk massa atom relatif dari natrium karbonat adalah 106. Lanjut contoh selanjutnya biar semakin paham adik-adik atau anak-anak di sini. Lanjut ke massa molekul relatif dari apa ini? Ada yang tahu? Ini adalah kalsium silikat. Ya, kalsium silikat di mana ini adalah terdiri dari kalsiumnya 1, silikonnya 1, oksigennya 3 ya. Tinggal dimasukkan saja AR-nya. Untuk kalsium AR-nya 40, untuk silikon 28, untuk O 16. Tinggal dikalikan 1 kali 40, 1 kali 28, 16 kali 3, 48. Ya, seperti itu. Baru ini bisa ditambahkan, yang dimana hasilnya adalah 116. Seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami ya. Mungkin lanjut. Nah, kita masuk ke mol, di mana mol di sini adalah sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu sejarah mol. Sebelum kita tahu artinya juga ya. Kita harus dulu sejarah mol. Jadi pada 1785 Lavoisier menemukan suatu fakta dari hasil eksperimennya. Hasil temuannya itu menyebutkan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi tidak mengalami perubahan ya. Hasil temuannya ini kemudian sekarang dikenal dengan nama hukum kekekalan massa. Bunyi hukum ini adalah massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Massa adalah sifat zat. Hal tersebut bisa pula dikatakan bahwa hukum kekekalan zat artinya bahwa materi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Nah, di dalam reaksi kimia diperlukan satuan jumlah zat yang menyatakan banyaknya partikel-partikel zat yang ikut bereaksi. Satuan tersebut adalah mol.
Nah, di sini ya. Mol adalah banyaknya partikel yang dikandung oleh suatu zat, seperti itu. Dan berbagai eksperimen dengan menggunakan atom standar C12 atau karbon 12 diketahui bahwa 1 mol karbon mengandung 6,022 kali 10 pangkat 23 atom karbon. Ya. Jadi bilangan tersebut ini dinamakan bilangan Avogadro karena si Avogadro ini orang yang pertama kali menyatakan perlunya satuan untuk menyatakan jumlah partikel zat. Maka dari hasil tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut bahwa 1 mol adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Nah, mol dan untuk mencari mol suatu zat sama dengan banyaknya partikel zat per atau dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kalau misalnya menjadi banyaknya partikel zat, ya tinggal tukar saja ini ke bawah, baru ini ke sini, jadikan kali. Jadi banyaknya partikel zat sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Seperti itu. Yang lanjut yaitu adalah massa molar. Jadi molar itu adalah suatu zat dengan mol sama, maka akan memiliki jumlah partikel sama, maka akan memiliki jumlah yang sama tetapi memiliki massa yang berbeda sesuai dengan AR atau MR yang dimiliki oleh zat tersebut. Massa yang dimiliki oleh 1 mol zat tersebut juga dengan massa molar zat. Ya. Jadi secara matematis dapat ditulisnya yaitu adalah dapat disimpulkannya massa 1 mol zat adalah sama dengan AR atau MR zat tersebut. Seperti itu ya, sebagai contohnya. Sebagai contoh 1 mol Fe atau besi yaitu 56 gram. Kenapa 56 gram? Karena air besi adalah 56 seperti itu. Dan untuk 1 mol kalsium karbonat adalah 100 gram. Mengapa demikian? Karena MR kalsium karbonat adalah 100. Bisa kita buktikan bahwa kita hitung saja ya. Kalsium 1 dikali 40. Langsung saja 40. Ya, 40. Untuk C memiliki AR 12. Untuk O memiliki AR 16 ya, dimana 16 kali 3 ya 48. Kalau kita jumlahkan 100 untuk MR kalsium karbonat seperti itu. Makanya dapat disimpulkan bahwa 100 gram massa molarnya. Nah, hubungan jumlah mol dengan massa secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Jumlah mol zat sama dengan massa zat per AR atau MR gitu. Ya, kita bisa bedakan lah kalau AR itu untuk atom atau unsur gitu kan ya. Untuk MR mah senyawa gitu. Gitu. Nah, adik atau anak-anak cukup satu inilah yang bisa yang dihafalkan gitu supaya bisa mengerti ketiga rumus ini. Nah, kalau misalnya udah paham satu rumus ini, adik bisa mencari massa zat maupun air atau MR-nya seperti itu. Nah, bisa dilihat seperti ini. Kalau kita mencari massa zat, tinggal kita balikan ke sini, tukar dengan jumlah mol zat tinggal ke AR/MR sini, kayak gitu. Jadi kan seperti ini rumusnya, mol zat sama dengan jumlah mol kali
AR atau MR seperti itu. Begitupun sama kalau misalnya mencari AR MR, tinggal di switch saja tukeran. Ini AR ke sini, jumlah mol zat ke sini, kayak gitu. Jadi kan kita tahu nih massa zat per jumlah mol kayak itu dibagi. Kayak gitu ya. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, contoh soalnya ada dua. Nah, yang pertama, hitung massa dari 0,5 mol asam sulfat H2 atau H2SO4. Nah, yang kedua, hitung jumlah mol yang terdapat dalam 68 gram kalsium sulfat atau CaSO4. Di mana di sini Bapak sudah memberikan diketahuinya bahwa ARH1O16 belerang S32 untuk kalsium 40 seperti itu. Nanti ada di sini untuk cara menyelesaikannya. Cari terlebih dahulu massa molekul relatifnya MR dari asam sulfat. Kalau kita kerjakan dulu ya nomor 1. Nah, ya hampir sama lah, kita mencari MR-nya bahwa H ada 2, sulfur ada 1 atau belerang, oksigen ada 4 seperti itu. Nanti kita masukkan bahwa H di sini AR-nya 1, belerang 32 dimasukkan ke sini. Untuk O16 seperti itu ya, dimasukkan ke sini, baru dikalikan terlebih dahulu. 2 kali 1 2, 1 kali 3 2 3 2, 4 kali 6 ya 64, baru dijumlahkan menjadi hasilnya MR asam sulfat adalah 98. Nah, baru kita masukin ke rumus sini gitu ya, tergantung kita nyarinya apa kan ya. Kalau ini berarti nyarinya massa, kita pakai rumus yang astagfirullah, maaf gangguan. Cari rumus yang ini, mol kali MR ya. Nanti dimasukkan saja untuk molnya sudah diketahui 0,5, dan untuk massa molekul relatifnya kita sudah mencarinya 98, tinggal dikalikan saja. 0,5 kali 98 adalah hasilnya 49 gram. Jadi hasil jawaban dari pertanyaan nomor 1 adalah 49 gram untuk massa asam sulfat seperti itu. Dan begitupun contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu beda. Yang kedua ini mencari mol dari kalsium sulfat, tapi kuncinya kita harus mencari massa molekul relatifnya terlebih dahulu ya. Cara mencarinya hampir sama. Kalsiumnya ada 1, sulfurnya ada 1, oksigennya ada 4, tinggal dimasukkan. Baru kita cari AR-nya. Maaf ini ada double ya, 2. Ada 2. Kita masukkan. Untuk kalsium adalah 40, sudah masuk. Sulfur atau belerang adalah 32. Untuk oksigen adalah 16 seperti itu ya. Dijumlahkan saja. Ini 16 adalah 64. 16 kali 4 64. 64 tambah 32 tambah 40, 132 ya. 132 untuk MR kalsium sulfat. Nah, langsung dimasukkan saja ke sini. Masanya sudah diketahui 68 gram.
Dimasukkan saja, MR-nya pun sudah diketahui 136 ya. Dan hasilnya adalah 0,5 mol. Ya, begitulah pertemuan hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Cukup sekian. Maaf bila ada salah kata atau misalnya ada salah tampilan. Ya. Di sini Bapak akan memberikan latihan. Untuk latihan adik-adik bisa dikerjakan. Tugasnya ada 4 soal. Mangga dikerjakan untuk tugasnya ya. Jadi cukup sekian pertemuan pertama ini dengan Bapak. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada salah kata atau ada salah perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.